Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Bertemu kembali dengan Ibu Bulan Handayani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah berbicara tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya, kita sudah mengenal tentang jenis-jenis surat, kemudian pengertian surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir struktur surat lamaran pekerjaan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anakku yang hebat, mari kita telusuri lebih lanjut tentang materi ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tentu saja adalah unsur-unsur kebahasaan yang sering kita lihat atau sering kita temui dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja? Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata, atau biasa kita sebut dengan diksi. Ya, ada banyak pilihan kata tentu saja yang harus kita gunakan ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Kita mengenal kata dengan hormat, salam hormat, atau hormat saya, hormat kami. Nah, itu merupakan bagian dari pemilihan kata yang tepat atau diksi yang tepat kita gunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Sudah sering Ibu sampaikan bahwa dalam berkegiatan baik itu lisan maupun tulis, tentu saja kita harus menggunakan kalimat yang efektif supaya lawan bicara kita akan lebih cepat memahami apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini juga menjadi penting karena di sana kita akan melihat keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jelas, dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan, kita harus sangat memperhatikan kaidah tata bahasa, atau sekarang ini kita kenal dengan PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Mari anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Ya, kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Ketika si A menyampaikan informasi pada si B, dan si B langsung dengan cepat memahami informasi tersebut tanpa ada miskomunikasi, itulah yang dinamakan dengan kalimat efektif. Singkat, jelas, dan padat. Apa saja ciri kalimat efektif? Yang pertama, subjek dan predikatnya jelas. Ya, kalimat yang baik itu minimal adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Kita sudah sangat kenal dengan hal itu, bukan? Oleh karena itu, kalimat yang efektif adalah kalimat yang tentu saja selalu menunjukkan subjek dan predikat. Selanjutnya adalah hemat kata. Ya, ciri kalimat efektif ini harus hemat kata. Kenapa? Karena sering kita gaungkan atau sering kita dengar bahwa kalimat efektif itu adalah singkat, jelas, dan padat. Oleh karena itu, kita harus tentu saja menaati kaidah hemat kata. Apa contohnya? Masukkan berkas-berkas tersebut ke dalam amplop berwarna merah. Di sana kita melihat ada penghamburan kata, di mana amplop berwarna merah.
Tentu saja merah itu sudah menunjukkan warna, bukan? Oleh karena itu, kalimat yang baik adalah kita masukkan berkas-berkas pada amplop merah. Selanjutnya, kalimat efektif itu tidak boleh ambigu atau juga harus logis ya, masuk akal. Apa sih contohnya ambigu? Misal, lukisan Avandi dipajang di Galeri Lukis Internasional. Ada kata yang syarat dengan beberapa makna. Lukisan Avandi. Kita tentu akan berpikir lebih jauh lagi. Apakah lukisan berwajah Avandi atau lukisan karya Avandi, pelukis ternama Indonesia? Selanjutnya, kalimat yang logis. Misal, adik kakak ini bermain bersama-sama. Secara konteks dari kalimat tersebut tentu saja ada ketidaklogisan. Di mana adik kakak? Bukankah seharusnya kakak adik? Nah, itu dia salah satu dari beberapa contoh kalimat-kalimat efektif. Mari anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita pada ciri kebahasaan yang lain, yaitu kepaduan paragraf atau biasa disebut dengan kohesi. Ya, keterikatan antar unsur dalam struktur kalimat atau struktur wacana, itulah kohesi. Artinya harus ada kepaduan ya di dalam paragraf itu. Antara kalimat satu ke kalimat dua harus ada keterkaitan, ada keterhubungan makna. Begitupun dari kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kepaduan ini ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi. Ya, konjungsi adalah kata penghubung. Lalu pengulangan kata atau repetisi dan penggunaan kata ganti atau pronomina. Mari kita lihat. Konjungsi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa konjungsi itu adalah kata penghubung. Contohnya dan, pada, jadi, tetapi, oleh karena itu, dan sebagainya. Fungsinya jelas untuk menghubungkan antara satu kata atau satu kalimat dengan kata lain atau kalimat lain sehingga memiliki keterhubungan makna. Selanjutnya ada repetisi atau kata ulang. Banyak sekali contohnya ya. Kita sering melihat kata-kata seperti berkas-berkas atau hal-hal yang berkaitan. Nah, ada kata dasar yang mengalami pengulangan, itulah repetisi. Dan yang terakhir adalah pronomina atau kata ganti. Kita kenal kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti aku, saya, kamu, kalian, dia, mereka. Itu adalah bagian-bagian daripada contoh kata ganti atau pronomina. Mari kita lanjut pada bahasan yang terakhir, menyusun surat lamaran pekerjaan. Apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, penulisan surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan simpatik. Apa tujuannya? Tentu saja untuk menarik perhatian atau minat orang yang kita mintai pekerjaan supaya menjadi simpatik dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif. Jelas, kemampuan membuat kalimat efektif dan komunikatif akan menaikkan prestise kita dalam melamar sebuah pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga, ditulis atau diketik dengan rapi dan jelas. Ya, ada beberapa perusahaan memang yang meminta surat lamaran pekerjaan itu kita tulis tangan sendiri. Tetapi ada juga yang tidak demikian, memperbolehkan menggunakan IT ya atau teknologi komputer. Yang keempat, penggunaan ejaan harus disesuaikan dengan Puebi. Contoh, kata PT Surya Surabaya. Untuk penyebutan singkatan PT
tidak ditandai dengan tanda titik, tapi kita menuliskannya langsung saja, PT Surya Surabaya. Yang kelima, penggunaan diksi atau pilihan kata yang tepat. Ini dicontohkan dengan apakah kita menggunakan kata dengan hormat atau kita menggunakan dengan salam. Ya, tentu saja yang benar adalah kita menggunakan kata dengan hormat. Dan yang terakhir adalah susunan kalimat yang baik ini harus sangat diperhatikan. Apa contohnya? Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat tersebut sudah benar ya, dibanding dengan atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Perhatiannya, perhatian siapa yang kita maksud? Baik, anak-anakku sekalian, itulah bagian terakhir dari penyusunan surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, dan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, semangat belajar anak Indonesia. Jangan lupa, meskipun di masa pandemi sekarang ini, tetapi motivasi harus selalu kita jaga. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.